Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, hari ini gue pengen bikin konten ya kan tentang kolam kutu air gue. Juga udah lama nih gue nggak bikin konten, sorry menghilang. Ini dia teman-teman, ini kolam moina gue ya, ini udah gagal ya, gagal, moinanya udah hilang. Kenapa hilang? Karena moinanya berganti dengan Cyclops atau kutu jet atau Copepoda. Habis semuanya, nggak ada sama sekali moinanya. Dan tapi gue nggak buang teman-teman, gue nggak ganti kultur gue karena gue nggak sempat, gue nggak punya waktu. Jadi gue tetap pakai kutu jet buat pakan ikan-ikan gue, buat ikan gupi gue, buat ikan burayak, buat ikan-ikan cupang gue yang dewasa, sama buat burayak-burayak yang memang udah agak gede ya. Jadi kalau burayak baru netes gue nggak berani gitu ya. Jadi ini gue apa namanya, gue biarkan kutu jet, gue kasih pakan sampai beberapa minggu. Ternyata pas gue cek sekarang kutu jetnya habis teman-teman. Nah gue bingung kenapa. Kalau perkiraan gue sih gara-gara ini teman-teman, gue naruh apa nih, tanaman-tanaman yang mengapung nih ya kan, apa nih, kiambang ya, tanaman-tanaman mengapung ya, saudara-saudaranya eceng gondok nih. Nah ternyata dia membawa hama. Nah hamanya apa? Hamanya sih back swimmer gitu. Nah back swimmer banyak banget gitu, ada juga yang di atas ya kan, ada. Intinya pas gue cek sekarang itu sisanya cuma back swimmer. Jadi kalau perkiraan gue itu semua udah, nah tuh back swimmer teman-teman, banyak banget back swimmer, banyak banget kalau gue lihat. Nah dari perkiraan gue sih ternyata memang back swimmer inilah yang ngabisin semua kutu air gua ya. Larva capung makin banyak ya kan, larva capungnya makin banyak, pokoknya ini isinya udah back swimmer semua. Ini sampai gua nggak menemukan, gua nggak menemukan kutu jet juga, nggak menemukan. Nah ini back swimmer semua nih tuh. Sedangkan yang gua tahu kelompok back swimmer ini emang bener-bener predator ya. Ini isinya udah predator semua teman-teman, habis semua gitu ya. Jadi termasuk konsumen puncak nih berarti ya. Ini udah nggak bisa lagi berarti. Nah jadi makanya gue jadi kepikiran sama gue jadi kepikiran sama kemarin eksperimen gue kemarin buat eksperimen, coba di coba di Solokan, nggak ada ikannya gitu. Ternyata back swimmernya lumayan banyak. Dan gue agak khawatir sih, kultur kutu air gue yang di alam itu yang kemarin gue lagi uji coba, belum gue lihat hasilnya ya, perkiraan gue sih kemungkinan gagal. Kenapa? Karena back swimmernya banyak banget. Dan ini luar biasa nih, ini banyak banget nih. Ini kalau mungkin teman-teman datang ke sini, ini sampai dalam nih back swimmer semua nih, banyak banget. Back swimmer sama kutu batu ya, sama kutu batu. Di mana-mana, di sini di pojokan back swimmer lagi. Jadi ini serangga kayak yang gue dapat dari beberapa sumber ya. Back swimmer ini ternyata predator rakus ya. Dia ternyata predator yang sangat rakus gitu ya. Jadi dapnia aja diembat gitu. Dan ini jumlahnya memang banyak banget. Nah ini kemungkinan ini luar biasa ya. Ini kalau udah kayak gini berarti emang harus dibuang semua gitu. Kutu jet aja habis ya kan. Nah apalagi kelompok moina dan dapnia aja dimakan yang ukurannya gede. Bahkan kalau gue pernah baca-baca, si back swimmer ini kalau ada dapnia ada moina, itu dapnia dulu yang diembat gitu karena ukurannya lebih besar gitu. Ini banyak banget teman-teman, sampai dalam tuh dia semua tuh. Nah belum lagi nih yang ngapung-ngapung di atas, ini juga predator nih. Ini jentik nyamuk, kalau udah mau jadi nyamuk habis diembat sama dia nih. Nah tuh banyak banget tuh ya. Jadi kalau udah kultur kayak begini, kutu jet pun udah nggak bisa ya kan. Padahal kutu jet juga kita bisa gunakan untuk makanan cupang kita ya. Nah ini udah nggak bisa lagi, ini udah harus dikuras semuanya. Nah tuh teman-teman banyak banget ya. Oke gitu kira-kira ya. Ini back swimmer ya, kelompok dia termasuk kelompok serangga ya, kelompok serangga berkaki 6 ya. Dia punya kaki yang panjang ya, ciri khasnya kakinya agak panjang, jadi buat dayung fungsinya. Dan dia memang predator yang sangat rakus. Kalau nggak salah dia ordo Hemiptera ya, ordonya Hemiptera. Ini serangga yang metamorfosisnya tidak sempurna, jadi dia tidak punya larva. Jadi siklus hidupnya itu telur, nimfa, imago, telur, muda, dewasa. Jadi tanpa fase yang namanya tanpa fase yang namanya kepompong, nggak ada kepompongnya, nggak ada larvanya. Jadi dia telur, muda, langsung dewasa, mirip kayak belalang. Nah itu, ini back swimmer. Dia bisa parthenogenesis, dia bisa kawin juga ya kan. Kalau parthenogenesis kan otomatis cepet banget berkembangnya ya. Nah jadi ini sisanya hanya kutu batu dan back swimmer, serangga predator yang sangat rakus. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah kayak gini, gua akan kuras semua,
gue akan ganti. Jadi sekarang gue pakai, kalau gue kultur Moina atau Daphnia, kalau memang itu sisanya adalah kutu jet, gue nggak langsung buang sekarang teman-teman, karena ternyata cupang-cupang gue doyan banget sama kutu jet ya, karena kutu jet juga protein tinggi ya. Cuma mungkin bedanya kalau kutu jet kecil-kecil ya, agak pegel kali ikan kita kalau makan kutu jet, cuma bisa gitu. Tapi kalau kutu jet juga udah habis, udah dikuras gitu. Oke gitu teman-teman ya, semoga kontennya bermanfaat, sharing-sharing dari gua ya. Jadi dari gue itu mungkin ini akan sedikit membantu untuk hasil eksperimen gua yang di alam kemarin. Kan gua kemarin eksperimen di alam, gua taruh di solokan. Di solokan gua nggak khawatir karena nggak ada ikan gitu, nggak ada ikan ya kan, nggak ada predator ya kan, dan lain, nggak ada jentik di situ juga ya kan. Pas gue cek ternyata kemarin ada back swimmernya. Nah gue agak-agak ragu sih, padahal gue kemarin taruh starternya banyak banget. Padahal gue kemarin pernah naruh di depan rumah gue, nggak sengaja starternya itu bisa berkembang banyak banget. Tapi kayaknya kalau dengan adanya back swimmer kayak begini, kayaknya gue nggak yakin ada. Sepertinya memang bener-bener nggak akan berkembang gitu. Oke gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.